Shalom, Horas. Kepada jemaat sekalian, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kami mohon maaf untuk keterlambatan ibadah. Kiranya jemaat kami boleh memberikan maklumnya. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dalam ibadah Natal Komunitas Bonapasogit Diaspora Yayasan Bina Dunia tahun 2023. Pengurus KBD YBD menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Bagi seluruh jemaat dan bagi jemaat yang baru bersekutu di dalam ibadah ini, kami sampaikan selamat datang dan salam sejahtera. Untuk hikmatnya ibadah Natal hari ini, dimohon kepada seluruh Bapak Ibu jemaat Tuhan agar ponselnya dimatikan atau digetarkan selama kebaktian berlangsung. Kita akan memasuki prosesi. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian berdiri. Kita akan menyambut prosesi dan saya mengundang seluruh jemaat menyambutnya dengan menortor dan bersukacita bersama. Yang lain minimal 10 orang. Belum salaman boleh dong, salaman. Salam kiri kanannya juga boleh. Mari kita menortor bersama. Mari Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus, Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Kita dapat merasakan kasih setia Tuhan dan penyertaannya yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan memulai ibadah Natal kita. Kami mengajak kita untuk menenangkan hati, pikiran, serta hati kita dan menaikkan ucapan syukur kita atas lahirnya Sang Juru Selamat Raja Damai. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengambil sikap berdoa. Jika kita lihat bagaimana perjalanan kehidupan kita di sepanjang 1 tahun ini, banyak hal yang kita alami, baik suka
duka, tawa, sedih, harapan, bahkan berbagai macam pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Kita mampu melewatinya karena Allah kita adalah Immanuel, Allah yang menyertai perjalanan hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sore hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan dalam merayakan kelahirannya bersama keluarga besar komunitas Bonapasogit Diaspora Yayasan Bina Dunia di tempat ini. Semua ini hanya karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Saat teduh selesai. Seorang pemazmur berkata, "Hai setiap suku bangsa di seluruh penjuru bumi, pujilah Tuhan dan sambutlah Dia dalam hidupmu. Sebab cinta kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan dan untuk selama-lamanya." Mari kita memuji Tuhan dengan gembira untuk menyambut kelahirannya dengan pujian Sairoma Tubara Hamuna Porsea Hatok Matosan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mempersilakan kepada Bapak Pendeta. Pada perayaan Natal komunitas Bonapasogit Diaspora Yayasan Bina Dunia pada sore hari ini terjadi dalam pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas saudara-saudara anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaran Roh Kudus. Amin. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur cinta kasih dan anugerah-Mu boleh kami rasakan hingga hari ini. Kembali kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, percaya bahwa Engkau Allah yang hadir, Allah yang berkenan dengan puji-pujian umat-Mu. Karena itu ya Tuhan, biarlah seluruh hati kami terarah kepadamu pada sore hari ini. Dan biarlah ibadah kami boleh menjadi ibadah yang menyegarkan kami kembali untuk hidup di dalam dunia milik Allah. Dengan tetap bersyukur dan bersandar kepada Engkau. Semua pelayan yang melayani sore hari ini kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang memimpin dan menyertai. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang kelahirannya kami rayakan, kami sudah berdoa
dan memulai ibadah kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit beserta isinya. Semua ciptaan Tuhan tunduk dan memuji Tuhan karena kemahakuasaannya. Sungguh indah dan ajaiblah karya tangannya. Namun dalam perjalanan kehidupan manusia itu, mereka melanggar perintah Allah. Sehingga hubungan manusia itu dengan Allah terpisah karena dosa manusia itu sendiri. Apakah Allah membiarkan manusia itu mati di dalam dosanya? Mari kita mendengarkan liturgi pertama oleh lansia. Sada Musa sada ayat sada rodi 2 songonomma didok desi. Dimula ni mulana ditoppa debata langit doh tanon. Dungi tarulang matanoi gabe halongonan. Jala holom di atas lung. Dungi mangareap-reap ma todi ni debata di atas ni akai. Rom 10 sada turblonom. Aisian ibana do saluhut naro. Marhite-hite ibana jala marhapatean tu ibana do sasugenai. Di ibana ma hasangapon saliling-lilingna. Amin. Yesaya ayat 24. Yesaya 24 ayat 5 rodi onom. Jala rumarma tanoi dibahen pangisina. Ainunga di lau sinasida aka patik. Jala diubah hasomalan. Jala diose padan nasa leleng nilelengna. Dibaheni siap do tanoi gagaton ni toru-toru jala manginona tuaka pangisina. Dibaheni masok-sok aka isini tanoi jala otik nama jolma teba. Roma ayat 6-27. Ai upati nuhor ni dosa do hamatean alai basa ni debatado panguluan saliling-liling na marhite Kristus Yesus Tuhan i. Amin. Pesalmen 24 ayat 7 sahat walu. Patu ginjang mat tohang muna hamu ale akka harbangan. Patu ginjang mahamu ale akka pitu sian narobi asa bongok raja ni hamuliaon. Ise ulaning raja ni hamulioni ima Jehoba nagogo jala ulu balang Jehoba ulu balang di hamusuon. Yohanes 3 ayat 10. Ai songonondo holong ni rohani debata di portibion. Pola do anakna nasa sadai di lehon
asa unang mago ganop na porsea di ibana, asa hanguluan na sa leleng ni leleng na di ibana. Lukas 2 ayat 13 sampai 14. Jala tompu maadong dongan di asusurani, torop aka parangan parbawana gijang, dipuji nasida debata, mandok, hasangapon ma di debata, di gijang da mema di tananon, di aka jolma halomoani. Psalmen 110 itu ayat 1 2. Puji ma Jehovah, hamu ali akapar pigu sasudena. Puji ma ibana hamu ali akabangsa sudena. Aitung naggodang do asini rohana tu hita. Rodi saleleng na do habunaran ni Jehovah. Haleluya. Terima kasih. Sungguh indah firman Tuhan yang dibacakan. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kristus telah lahir. Mari kita sambut dan memuji menyembah dia. Sungguh mulia berkarunia. Mari kita memuji dia. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari mahasiswa-mahasiswi STT Trinity Parapat dengan judul lagu Mari Sukacitalah. Mari saksikan di slide sebelah kanan kami. Mari
nama Tuhan. Hidup yang baik tidak mampu memuaskan hati manusia. Merasa kurang, itulah isi keinginan manusia. Lebih memilih keinginan daging daripada memuliakan nama Tuhan. Syukur kepada Allah, 2000 tahun yang lalu firman Allah itu telah menjadi manusia. Ia hidup di tengah-tengah kita, ia berkomunikasi dengan kita. Saat ini ketika peristiwa itu kita kenang, apa yang akan kita perbuat? Mari kita dengarkan liturgi yang kedua oleh pemuda. 1 Yohanes 4 ayat 14 sampai 15. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. 1 Yohanes 1 ayat 5 dan 7. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Roma 14 ayat 17 sampai 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai dengan 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ia adalah kewajiban kepada setiap orang, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan dan berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang dibawakan oleh komunitas Bonapasogit Diaspora yang berjudul lagu Di Natalna Parjoloi.
Sungguh indah pujiannya. Yesus lahir ke dunia melalui seorang anak darah Maria dan Yusuf. Mereka tidak memperoleh tempat yang layak untuk penginapan. Tetapi dalam keadaan seperti itulah juru selamat kita datang ke dalam bumi. Demikianlah peristiwa keselamatan berawal dari kesederhanaan, kesunyian, dan ketenangan. Kristus datang dalam kemuliaan, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia dan memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan hati untuk diisi oleh kebenaran firman. Melalui pujian, muliakanlah Tuhan Allah Maha Tinggi. Jemaat diundang berdiri. Mari berdoa. Sungguh bagimulah segala puji, hormat, dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama merayakan kelahiran-Mu, memuji-muji nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Sungguh Tuhan kami mohon, biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa,
Dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Horas. Bersyukur kesempatan merayakan Natal Tuhan berikan sekali lagi bagi kita. Tetapi pertanyaannya buat kita di awal perenungan kita sore hari ini, apa yang saudara ingat pada waktu merayakan Natal ya? Jangan-jangan cuma ini yang kita ingat ya. Santa Claus, kue-kue Natal, hadiah. Sudah persiapan berapa kilo nastar tahun ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal begitu meriah. Tetapi apa artinya Natal? Sederhana. Natal artinya lahir, ya. Nah, pertanyaannya, siapakah yang lahir pada waktu Natal? Bukan Santa Claus, bukan Frosty the Snowman, bukan Olaf. Kalau kita nonton The Frozen itu ya. Tetapi yang lahir adalah Yesus Kristus. Christmas is Jesus' birthday. Apa yang paling penting waktu saudara dan saya merayakan Natal sekali lagi? What is the most important thing about Christmas? The most important thing about Christmas is the first 6 letters. C-H-R-I-S-T. Christ-nya Bapak Ibu Saudara ya. Bayangkan Christmas without Christ tinggal apa? Mas. Ini bukan perayaan mas-mas ya. Ini perayaan tentang Kristus. So Christmas is empty without Jesus. So Jesus have to be at the center of our Christmas. Harus Yesus yang jadi pusatnya. Karena itu hari ini kita semua ya yang berkumpul, wah ini semua generasi, ada opung di sini, ada yang masih pemuda, naposo, ada yang juga nggak mau dibilang tua, ya. Ya, itulah kita ya. Hari ini kita akan bicara tentang tema kita ya. Tema yang sangat indah, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Tadi waktu kita nyanyi ya, begitu megah kita bernyanyi, rasanya sudah mau amin saja. Karena semua itu ada di lagu itu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi ya. Mari kita sama-sama akan baca firman Tuhan dari Lukas 2. Saya ajak sedikit baca lebih panjang, bukan cuma ayat 14-nya saja ya. Mari kita semua akan baca bergantian. Kalau mau lihat juga di slide sudah ada ayatnya ya. Semoga saya nggak bisa lihat slide-nya, tapi semoga pas ya. Kalau tidak lihat di HP suci, nggak ada HP suci ya. Kitab suci, HP suci. Baik, yang laki-laki baca ayat 8, yang perempuan membaca ayat 9. Kita bergantian, sama-sama kita baca ayat 14 ya. Mari yang laki-laki lebih dulu. 1, 2 ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Sama-sama
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal pertama itu enggak damai-damai kali. Ya. Natal pertama bukanlah Natal yang damai pada peristiwanya. Karena apa? Ada pergolakan juga. Kalau kita lihat catatan Matius, bahkan ada pembunuhan. Apanya yang damai? Catatan Lukas memulai dengan Lukas pasal yang kedua. Bapak Ibu lihat ayat 1 dan 2. Ini catatan sejarah yang ditempel dengan kisah kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ada nama yang muncul di situ, Kaisar Agustus. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Memangnya ada di mana Yusuf dan Maria? Kita lihat sebentar ya petanya. Waktu itu Yusuf dan Maria ada di atas daerah yang namanya Nazaret. Bisa lihat? Dia mesti turun ke bawah ke Yerusalem. Dekat-dekat daerah konflik sekarang ya. Saudara naik apa? Air Asia? Enggak ada. Perjalanan ke Bethlehem merupakan keputusan kaisar untuk melakukan sensus di seluruh wilayah kekaisaran Romawi, sehingga mengharuskan Yusuf Maria meninggalkan kampung halaman mereka Nazaret dan melakukan perjalanan sejauh 70 mil. Berapa kilo? 112 kilo Bapak Ibu ya. Ke desa Yudea di Bethlehem namanya. Suami macam apa? Ajak istri jalan-jalan menjelang melahirkan. Ini suami kayak mana ya? Coba. Ayo mak, bulan keberapa? Mungkin 39 minggu. Ayo kita jalan yuk. Ini perjalanan yang sebenarnya dipaksa oleh kondisi. Tidak mudah. Menjadi bangsa yang terjajah harus ikut pilihan penjajah. Jadi sekali lagi, enggak damai-damai amat Natal pertama. Kenapa sensus? Bapak Ibu, waktu saya baca kira-kira tentang sensus. Sensus itu untuk tahu dua hal. Berapa laki-laki yang bisa berperang. Lalu yang kedua, berapa pajak yang bisa dipungut. Memang orang Yahudi tidak ikut jadi tentara Roma, tapi mesti bayar pajak. Makanya tidak ada pilihan bagi Yusuf dan Maria pulang kampung. Dari Bonapasogit gitu ya, pergi pulang ke Huta. Mesti pulang daftar di sana. Bapak Ibu Saudara, siapa yang menjajah orang Yahudi pada waktu itu? Romawi. Nah, sedikit kita belajar sejarah hari ini ya. Karena tidak kebetulan disebutkan nama Kaisar Agustus. Mari kalau Bapak Ibu perhatikan, saya coba kumpulkan beberapa informasi tentang Kaisar Agustus. Kadang-kadang kan kita Natal cuma dengar ada Kaisar Agustus. Kadang-kadang kalau main drama gitu ya, ada Kaisar Agustusnya ya. Siapa dia? Tidak kebetulan Lukas mencatat maklumat atau perintah dari Kaisar Agustus ketika Quirinius menjadi gubernur di Syria. Pada waktu itu Kaisar Agustus ini tokoh dunia Bapak Ibu. Bukan cuma tokoh lokal. Apa yang menarik? Tahun 29 Masehi, Kaisar Agustus berhasil mengakhiri perang sipil yang sudah berlangsung selama 1 abad. Perang itu telah memporak-porandakan wilayah kerajaan Roma. Itulah sebabnya masa pemerintahan Agustus dipropagandakan sebagai zaman kejayaan. Pemerintahannya membawa berkat dan kebajikan bagi dunia. Bayangkan sudah 1 abad berantem, ada raja yang bisa kendalikan. Hebat ya. Selanjutnya,
tahun 13 sampai 39 sebelum Masehi, bahkan didirikan sebuah altar besar bagi perdamaian. Jadi ternyata Raja Kaisar Agustus itu terkenal karena perdamaian. Sama kayak Bang Roma juga ya. Roma Irama juga terkenal karena perdamaian ya. Tapi ini beda perdamaiannya ya. Ini perdamaian dunia Bapak Ibu. Jadi ada altar besar bagi perdamaian yang diwujudkan oleh Agustus. Altar itu diberi nama, susah kali namanya ya, Ara Pacis Augustae. Ada yang mau lihat itu? Jalan-jalanlah ke Roma ya. Coba tanya Amang, Inang yang sudah pernah ke Roma, itu didirikan sebagai museum, masih ada. Saya cuma dapat gambarnya saja ya. Benar ya, ini gambarnya sudah muncul? Belum bergerak? Sudah? Bang Sahat saya kok nggak lihat di belakang ya. Saya dari tadi ngelihat yang sana gitu ya. Sudah kelihatan altarnya besar? Oh sudah. Ini ya. Sudah padahal belum. Orang ini dikenang sebagai raja yang membawa perdamaian. Nah bahkan saking hebatnya dia, coba Bapak Ibu lihat ya ceritanya. Kota-kota Yunani di Asia Kecil bahkan menerima tanggal ulang tahunnya 23 September, tanggal kelahiran Kaisar Agustus, sebagai hari pertama tahun baru. Wih hebat banget ya. Agustus dielu-elukan kalimatnya, penyelamat seluruh dunia. Salah satu prasasti yang ditemukan, prasasti Priene, secara agung memaklumatkan hari lahir dewa, menandai permulaan kabar baik bagi dunia. Mau lihat prasastinya? Ini hasil Google. Hebat banget Raja Kaisar Agustus ini ya. Tapi Lukas cuma catat Agustus sebagai pendahuluan lahirnya raja yang lebih besar dari Agustus. Lukas melawan propaganda ini dengan memperlihatkan bahwa secara paradoks maklumat perintah Agustus itu hanyalah sebagai latar belakang bagi kelahiran Yesus. Damaikah Romawi? Damaikah dunia waktu itu? Ya, bisa dibilang damai, tapi bukan damai yang menetap. Coba Bapak Ibu perhatikan. Manusia mendirikan sebuah altar bagi Pax Augustae. Apa artinya itu? Pax itu berarti periode keamanan, kestabilan di bawah pemerintahan satu bangsa yang kuat. Tapi paduan suara sorgawi mewartakan bukan Pax Romana, bukan Pax Augustae, tetapi Pax Christi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Buat kita, Natal itu yang bawa damai sejahtera. Hari lahir yang menandai permulaan zaman baru tidak terjadi di Roma, tapi di kandang Bethlehem. Prasasti yang dibuat manusia dibalas dengan seruan meriah para malaikat surga. Aku memberitakan padamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini kira-kira kesimpulannya ya. Kita baca sama-sama yuk Bapak Ibu, 1, 2 ya. Dunia menawarkan kedamaian yang sementara, tetapi Kristus memberikan kedamaian yang abadi. Dunia hanya menawarkan kelepasan dari tekanan sosial, politik, ekonomi, budaya, suatu kelepasan sementara. Namun Kristus memberikan kemerdekaan yang kekal, kemerdekaan dari dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, damai terlihat di luar aman-aman saja, tapi jangan-jangan di hati masih banyak kemelut yang belum damai. Bapak Ibu, biasanya dalam masyarakat itu status sosial paling rendah itulah yang paling tidak damai. Siapa itu? Gembala. Dicatat juga di dalam cerita, siapakah gembala pada masa itu? Bapak Ibu, gembala domba di Palestina, kelompok masyarakat sederhana yang hidup terpencil. Karena tinggal di alam terbuka,
terpisah dari komunitas. Gembala itu kemana domba pergi ikut ya. Dan Bapak Ibu ingat ya, domba itu makannya banyak. Makan, botak lah, gundul lah padang, maaf yang botak ya, saya mulai botak ini ya. Gundul lah padang itu, dia makan, gundul lah padang itu. Jadi pindah lagi dia. Nanti pindah lagi. Saya baca satu buku, Bapak Ibu, katanya untuk kembali ke padang yang sama butuh waktu 1 bulan. Karena kan dia makan, pindah lagi. Ini kan belum tumbuh. Makan lagi di sini, pindah lagi. Ini mulai bertunas. Jadi bisa balik lagi sebulan. Jadi nggak sempat ikut Parahyangan. Makanya nggak masuk dia. Dia nggak masuk di dalam komunitas. Bukan orang rohani gembala itu. Coba lihat. Mereka dianggap kaum rendah. Kesaksiannya bahkan tidak diperhitungkan di pengadilan waktu itu. Bayangkan kalau di Bethlehem lagi lewat ketabrak unta. Yang menyaksikan gembala. Nggak ada kesaksian di pengadilan. Karena kesaksian gembala tidak diperhitungkan. Namun sungguh luar biasa ya. Kedatangan Kristus pertama-tama diberitakan kepada para gembala. Yaitu mereka yang terpinggirkan dan terlupakan. Yang mungkin adalah kelompok yang paling tidak menikmati damai meskipun Romawi bilangnya lagi damai. Indonesia kita tahu ya, pertumbuhan ekonomi sekian, kita lihat bagaimana Tuhan menolong, tapi tetap aja ya, ada juga orang miskin ya. Ada juga loh orang yang gak damai. Itu baru secara luarnya, belum lagi hatinya. Ekonomi maju, hatinya damai, tunggu dulu. Kadang-kadang yang gak bisa tidur yang banyak uangnya. Yang gak punya duit tidur aja. Karena gak tahu mau makan apa besok. Sedih memang hidup ini ya. Kenapa ya Bapak Ibu ya? Kemiskinan itu ada batasnya. Katanya $2 per hari itu standar kemiskinan ya. Kenapa gak ada standar kekayaan ya? Harusnya kita bikin gitu ya. Di atas segini terlalu kaya kau. Kasih bagi-bagi uangmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, gembala ini dia dengarlah paduan suara. Paduan suara pertama waktu Natal nggak latihan di dunia, nggak latihan di dunia, latihannya di surga, ya. Saya nggak tahu yang tadi udah latihan berapa kali tuh ya. Hebat kali kita jadi ya. Wih, saya lihat Kak Linda di situ sampai saya menyingkir ya, jangan sampai saya juga dipukul nanti di situ ya. Coba Bapak Ibu ya, paduan suara pertama itu lagunya sederhana ya, itu nih lagunya ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi. Lagunya singkat, latihannya di surga. Natal pertama sepi sebenarnya Bapak Ibu ya. Hanya mereka inilah para malaikat yang datang. Kalau Bapak Ibu perhatikan, bukan cuma ada satu lagu dekat kelahiran Yesus ya. Injil Lukas mencatat ada 4 lagu. Nah, nanti kapan-kapan kita pelajari satu-satu ya. Ada yang namanya Maris Magnificat. Jadi Maria juga nyanyi ya. Ini dari bahasa Latin. Magnificat itu kata pertama dari setiap lagu. Jiwaku memuliakan Tuhan, itu kan kalimatnya Maria ya. Magnificatnya Maria. Lalu ada Sakaria, lagunya Benedictus. Ya Tuhan, ya biarlah aku pergi. Lalu malaikat ini ya. Yang malaikat itu namanya Gloria, karena kata pertamanya kemuliaan bagi Allah. Dan lagu keempat itu lagunya Simeon, yaitu Nunc Dimittis. Ini yang Tuhan biarlah aku pergi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti mau pelajari, menarik ya. Hari ini kita pelajari satu lagu. Ya, lagunya siapa? Lagunya para malaikat. Ya, apa isi lagunya? Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini kemuliaan bagi Allah. Saya coba persiapkan. Nah, saya pikir saya tulis saja ya, karena indah sekali pengertiannya. Yang pertama mulai dengan kata kemuliaan bagi Allah, doxa. Bahasa Yunani itu, kudus itu doxa ya, mulia maksudnya ya.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bagian ini menekankan pujian dan penghormatan tertinggi kepada Allah. Kelahiran Yesus merupakan peristiwa yang membawa kemuliaan kepada Allah. Karena melalui peristiwa ini Allah menyatakan belas kasihan-Nya kepada kita. Tempat yang maha tinggi menggambarkan posisi tertinggi Allah yang melampaui segala ciptaan yang ada. Ada satu tafsiran saya baca, dia bilang begini, kalau kita lihat sesuatu yang indah, biasanya kita tepuk tangan. Kayak tadi ya, kita tepuk tangan karena indah sekali pujiannya. Nah, ini adalah sebuah tepuk tangan yang menyatakan bahwa sungguh betapa mulianya Tuhan, betapa agungnya Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang merencanakan keselamatan dan menggenapkannya. Ingat, ini lagunya siapa? Malaikat. Malaikat akhirnya tahu bagaimana caranya Allah menyelamatkan dunia ini? Dengan kirim anaknya, Yesus Kristus. Sehingga waktu malaikat tahu hal ini, dalam Alkitab sebenarnya ini yang kadang disebut sebagai rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad, kata Paulus. Rahasia, tidak tahu bagaimana caranya Allah menyelamatkan dunia ini. Yang penting Allah akan selamatkan dunia ini. Malaikat pun tidak dikasih tahu rahasia itu. Tetapi pada waktu Natal, Allah mengutus anaknya. Dan waktu malaikat menyadari, mereka hanya bisa berkata, kemuliaan bagimu ya Allah di tempat yang maha tinggi. Untuk apa yang kau lakukan bagi manusia. Ada percakapan fiktif. Pesta perpisahan Yesus di surga sebelum turun ke bumi. Kira-kira gimana pestanya ya? Wih, malaikat semua kumpul ya. Yesus lagi sama malaikat-malaikat. Jadi gimana ini? Ngapain ke bumi? Terus Yesus bilang, buat mati. Hah? Nah, ini yang terjadi di bumi. Damai sejahtera. Yuk kita baca sama-sama ya. Ya, saya ajak kita. 1, 2, ya. Damai sejahtera, Yunaninya eirene, di bumi. Damai sejahtera yang dibawa oleh Yesus Kristus adalah perdamaian yang lebih besar dalam dari sekadar tidak adanya konflik atau perang. Ini adalah perdamaian yang melibatkan rekonsiliasi antara manusia dan Tuhan, serta hubungan yang dibaharui dan penuh kasih antara sesama manusia. Perdamaian ini mencakup kesejahteraan secara rohani, fisik, dan emosional, serta hubungan harmonis antar sesama. Makanya Kristen simbol kita apa? Salib ya, 2 dimensinya. Allah dan manusia didamaikan, tapi juga manusia dengan sesama didamaikan. Itu yang Yesus bawa. Ternyata baru kira-kira abad ke-5 Bapak Ibu ya, gereja pilih salib jadi lambangnya. Sebelumnya pakai apa? Ada kadang lambang ikan itu ya, iktus ya. Kadang-kadang saya mikir gitu, kenapa simbolnya salib ya? Ini kan alat hukuman mati. Apa alat hukuman mati kita sekarang? Ditembak mati ya. Bayangkan kalau ada Bapak Ibu pakai pistol. Jadi kalungnya. Apa itu? Alat hukuman mati. Kayak gitu kalau kita pakai salib di abad pertama. Lalu kita jalan-jalan ya. Apa itu? Alat hukuman mati. Tapi salib memberikan satu keyakinan. Bahwa sungguh damai itu hanya dibawa oleh Kristus. Harusnya kita alami ini. Allah ditinggikan. Kita pun memuji seperti malaikat. Tapi alamilah damai sejahtera di bumi. Siapa yang mengalaminya? Semua orang? Tidak Bapak Ibu ya, coba lihat. Ternyata di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya makin mempelajari ini harus katakan ini hanya bagi kita yang diselamatkan
oleh karya Yesus. Maafkan kalau orang bilang damainya untuk seluruh dunia, tapi harus dimulai dari hati yang mengalami keselamatan dari Tuhan dan meresponi kepada Tuhan. Kalau tidak, sebenarnya tidak ada Natal di dalam dunia ini. Karena Tuhan menyelamatkan, dan karena itulah Dia panggil kita untuk menikmati damai-Nya. Perdamaian dan kasih karunia Allah ditujukan kepada mereka yang menikmati perkenanan-Nya dan hidup sesuai dengan cara-cara yang Allah inginkan. Jadi bukan semata-mata semua manusia secara umum, tetapi mereka yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah dan yang terus berjuang untuk hidup sesuai kehendak Allah dan hidup mencerminkan keinginan dan karakternya Allah. Soalnya saya layani anak-anak remaja. Remaja itu kadang-kadang polos ya. Aduh kak, puji Tuhan tadi nyontek gurunya gak lihat. Damai sejahtera. Begitukah kita? Puji Tuhan, selingkuh istri gak tahu, damai. Itu damai? Siapa orang yang berkenan? Orang yang berkenan bukan orang yang hanya mau hidup ikut yang dia mau, tapi ikut yang Tuhan mau. Makanya damai di bumi di antara manusia yang berkenan. Berarti orang yang mengalami keselamatan. Berarti orang yang mau hidup sesuai kehendak Tuhan. Itu yang alami damai. Kalau dia gak mau berhenti perang, damai itu terjadi gak? Susah ya sekarang kita ya, bingung juga kita. Mau berpihak kemana? Israel, bukan juga, jangan lupa ya, orang Yahudi yang salibkan Yesus kita. Kadang kita tiba-tiba ngerasa Yahudi aja. Entah dari mana hubungannya. Ada juga yang bilang, wah saya Palestina aja. Waduh, saya jujur harus katakan itu murni sebenarnya tanda kutip ya, politik. Dalam pengertian, pertanyaan sederhana yang saya renungkan beberapa waktu yang lalu, saya baca sebuah artikel, dia bilang begini. Di mana Yesus kalau dia ada di Palestina saat ini? Di mana Yesus? Dia akan berjalan keliling, menolong orang-orang yang luka. Dan itu ada dari pihak Israel, ada dari pihak Palestina. Saudara, begitu mengerikan konflik. Damai di mana? Jadi waktu saya mikir gitu ya, habis pulang para gembala waktu habis pulang ketemu Yesus terus apa? Berubah jadi konglomerat? Sudah ada damai, ada kenaikan gaji UMR? Tapi hatinya beda, ya. Ditulis di bagian akhir, mereka pulang dengan sukacita. Memang kadang-kadang damai itu tidak langsung terjadi sesuai yang kita harapkan. Tapi sudah mulai di mana? Di hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Lukas pasal 2 ayat 14 mengungkapkan pesan Natal yang mendalam tentang kemuliaan Allah yang agung, perdamaian yang mendalam yang dibawa Yesus, dan kasih karunia yang mendalam yang diberikan Allah kepada mereka yang berada dalam relasi yang benar dengan Dia. Saya mau soroti sedikit ya sebelum kita selesai. Kita soroti sedikit damai sejahtera. Bahasa Yunaninya Eirene. Ada yang kasih nama anaknya gitu ya, Eirene, Iren. Nah itu tuh. Shalom. Nah, sekarang ada juga nama anak Shalomita kalau perempuan ya. Jadi shalom itu bahasa Ibraninya. Jadi kalau kita bilang shalom, apa maksudnya? Nah, damai. Shalom, terus kita berantem, itu bukan shalom. Ya. Coba kita lihat sebentar ya, apa artinya Eirene ini? Nah, berarti Bapak Ibu perhatikan ya, keyakinan dan ketenangan dalam kebijaksanaan dan kendali Tuhan, bukan pada kita. Jadi orang yang damai itu yang mengalami ketenangan, dia yakin bahwa Tuhan mengontrol segala sesuatu. Bukan kita. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan damai.
percaya bahwa Tuhan mengontrol segala sesuatu. Ada banyak hal dalam hidup kita itu di luar kontrol kita, betul? Tapi kenapa kita bisa damai? Jadi damai yang semacam ini bukan dimulai dari luar. Waktu semua saya bisa kontrol, barulah saya damai. Tidak. Tetapi waktu saya mungkin belum bisa menyelesaikan semua itu, tapi Tuhan berikan ketenangan, Tuhan berikan keyakinan aku mengontrol segalanya. Itu yang namanya damai. Gak mudah Bapak Ibu ya. Karena apa? Percayanya sama Tuhan. Kita itu orang Kristen paling gampang ya dibilangnya orang percaya. Tapi apa yang paling sulit kita lakukan? Percaya. Percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Karena kita rasa saya lebih tahu yang terbaik. Jadi damai sejati menggantikan kecemasan dan kekhawatiran. Sementara damai yang palsu, nah ini menarik Bapak Ibu ya, mewujud nyata dalam ketidakpedulian, sikap apatis, tidak peduli terhadap sesuatu atau sesama. Jadi kadang-kadang gini ya, ada kita nggak mau pikir, bodoh lah, bodoh amat. Tapi sebenarnya itu damai yang palsu. Damai yang sejati, masalahnya ada? Ada. Kadang-kadang sekarang di gereja diajarin gitu ya, pulang dari sini tidak ada pergumulan. Hah? Hidup nggak pakai pergumulan? Mana ada hidup tanpa pergumulan? Yang ada adalah hidup dengan pergumulan tapi lebih indah karena ada Tuhan berjalan bersama kita di dalam pergumulan. Jadi damai itu bukan karena semuanya atau kita cuek makanya kita damai, tidak. Bodoh amat lah, aku gak peduli sekarang mertua aku ngomong apa, bodoh amat lah. Damai. Itu damai? Itu cuek namanya. Itu apatis. Dan itu bukan damai yang sejati. Memang gampang dihotbahkan ya, tapi susah dilakukan. Makanya siapa wanita paling bahagia di dunia? Hawa ya, gak punya mertua. Sama kayak Adam juga. Oke lah, kita sedikit belajar ya. Orang Yunani itu semuanya dibikin dewa. Jadi ada juga ternyata dewi. Nah ini Irene ini dewi ya. Irene ini dewi. Nah Bapak Ibu kalau cek, nah ini patungnya. Jadi Dewi Irene ini seringkali digambarkan sebagai wanita muda yang membawa simbol-simbol perdamaian. Salah satu atribut yang paling dikenal yang dia bawa adalah Plutos. Siapa itu yang dia gendong di tangannya itu sebelah kiri? Itu adalah dewa kekayaan. Dan ini melambangkan hubungan antara perdamaian sama kemakmuran. Makin damai, makin makmur, kira-kira begitu ya. Dan dalam perdamaian, pertanian, perdagangan bisa berkembang dan menjadi makmur. Tapi waktu saya pelajari lebih mendalam, lebih indah lagi konsep shalom kita di perjanjian lama. Jadi kita Irene, shalom, kalau kita gabungkan, istilah Ibrani untuk damai sejahtera ialah shalom. Kata ini bukan sekadar menunjuk kepada tiadanya perang atau pertentangan. Makna dasar shalom adalah serasi, utuh, kebaikan, kesejahteraan dan keberhasilan di segala bidang kehidupan. Jadi waktu kita menyapa shalom berarti semoga kamu mengalami keserasian, keindahan, keutuhan, semua yang baik. Rohani, fisik, materi kamu alami. Itu damai yang Tuhan rancang. Tapi damai itu hancur gara-gara apa? Dosa. Makanya Yesus datang. Kalau saudara dan saya bisa selesaikan pergumulan kita, Yesus gak usah datang. But sin destroy peace. Karena itu Yesus datang. Siapakah dia? Malaikat tadi bilang apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Siapakah dia? Kristus Tuhan di kota Daud. Tapi yang dia bawa mendamaikan manusia dengan Allah. Roma 5 ayat 10 berkata,
Mari kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan oleh Allah dengan kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan Yesuslah yang memperdamaikan kita dengan Allah. Dulunya kita seteru di dalam dosa. 700 tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya menubuatkan kelahiran Mesias. Perhatikan namanya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Menarik ya, kalau bahasa aslinya itu Prince of Peace. Kita nggak terjemahin pangeran damai ya. Nanti jadi pangeran dangdut lagi ya, salah ya. Karena pangeran itu pasti akan jadi raja. Indonesia memilih terjemahan Raja Damai. Seorang teolog bernama Paul David Tripp menjelaskan Prince of Peace yang melalui hidupnya, kematian dan kebangkitannya telah memberikan kita atau membayar hutang dosa dan memberikan kita damai dengan Allah dan bahkan damai yang kekal yang tidak berkesudahan. Itu yang Yesus bawa kan? Roma 5, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Peace with God, peace from God. Tapi peace itu bukan hanya relasi vertikal, harus muncul dalam peace on earth. Relasi horizontal. Ya, mari Bapak Ibu kita coba ya melihat apa sih yang harus kita hadapi. Dunia di mana kita hidup katanya banyak ketakutan. Ada 3 ketakutan utama dalam dunia yang bikin kita tidak damai. Ini hasil survei di Amerika. Tapi rasanya juga di Indonesia sama. 3 teratas yang kita takut. Pertama, kita takut masa depan. Tahun 2024, siapalah presidennya gitu ya. Jangan berantem ya. Kadang-kadang kita berantem, tinggalin grup WA keluarga. Waktu jadi presiden orang itu sama makan-makan satu meja ya. Yang kedua, kita takut gagal. Siapa sih yang mau gagal? Tapi ada yang unik Bapak Ibu ya. Ini generasi yang juga kesepian. Bayangkan teman Facebooknya 3.000, Instagramnya 2.000, tapi kesepian juga. Tidak ada damai. Saya melayani anak remaja banyak yang gitu. Aku gak punya teman kak, nengok Instagramnya gile temennya ribuan. Disitulah kita jadi sadar ya. Dunia modern menawarkan damai-damai yang palsu. Damai sejahtera yang sejati tidak tergoyahkan oleh kekhawatiran, ketakutan atau perasaan terjebak yang seringkali mengisi kehidupan modern yang penuh tekanan. Kekuatan damai sejahtera ini bukanlah terpengaruh oleh ancaman atau kesulitan dari luar diri. Mari kita miliki damai. Yesuslah damai kita saudara. Dia pun dikatakan di Efesus 2, dia mendamaikan satu sama lain. Mungkin hari ini kita pulang dengan aplikasi yang sederhana saja ya. Roma 12 bilang apa? Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Mulai dari mana, Amang Pendeta? Dari keluarga kita aja dulu ya. Dari hati kita, di keluarga kita. Setuju nggak kutipan ini? The nearest thing to heaven on earth is a happy Christian home. Semoga kita setuju ya. Dan kita upayakan, jangan cuma setuju aja. Saya tutup dengan 3 hal. Saya baca dari satu buku, dia bilang begini. Mau damai, miliki 3 hal ini. Pertama, belajarlah penerimaan. Menerima.
satu sama lain. Nanti Bapak Ibu bisa kutip ya, serahkan ke Kementerian Luar Negeri untuk menjadi proposal usulan Indonesia ke PBB bagi perdamaian dunia. Harus ada penerimaan. Kita mesti belajar menerima satu sama lain di hadapan Tuhan kita sama. Yang kedua, kita harus belajar mengasihi. Kasih itu fokusnya bukan diri kita, tapi orang lain. Saya alami itu, mengerti itu waktu menjelang menikah. Percakapan pastoral sama pendeta ya. Terus dia bilang begini. Ini udah percakapan terakhir ya. Alex, kau mengasihi calon istrimu? Di situ ada mamanya, ada calon mertua saya waktu itu ya. Ada bapak ibu saya, papa mama saya, lalu saya sama calon saya. Kau mengasihi calonmu, Alex? Iya, Pak Pendeta gitu ya. Betul. Ya, betul Pak Pendeta, udah sebar undangan ini. 2 minggu lagi. Terus dia bilang, kau mengasihi? Iya. Sekarang kau baca. Saya disuruh baca Roma 1 Korintus 13. Saya ingat sekali saya mulai baca ya. 1 Korintus 13. Baca. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Semua itu saya baca ya. Selesai baca sudah Pak Pendeta. Betul kau mengasihi istrimu? Ya, betul lah Pak, udah baca juga gitu ya. Tadi menghadap istri saya lagi, calon istri ya. Coba sekarang kau hadap dia lagi. Saya hadap lagi. Baca lagi. Oke. Ganti kasih dengan namamu. Baca yang keras. Alex itu sabar. Alex itu murah hati. Alex itu tidak cemburu. Di situ saya baru sadar. Kasih itu bukan buat kita yang mengasihi. Tapi objek yang dikasihi orang lain. Makanya katanya bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Jangan diambil. Kita mau damai, jangan-jangan kita perlu lebih mengasihi. Belajar mengasihi. Belajar memberi. Belajar untuk berbagi. Nah, ini yang sulit Bapak Ibu ya. Yang terakhir ini agak sulit. Bahasa Inggrisnya pun sulit. Saking sulitnya ya. Nah, ini. Apa itu? Pengampunan. Jadi mau damai, belajar mengampuni. Coba bagaimana itu? Berantamnya Israel Palestina. Saya susah berpihak. Saya punya teman di Palestina, punya teman di Israel. Ada perkantas di Palestina, ada perkantas di Israel. Bingung saya. Tapi ini, yang satu bilang ada saudaraku terbunuh, satu juga ada saudaraku terbunuh. Saling menerima, oke, aku terima kau pembunuh. Kau terima aku pembunuh. Aku mengasihimu pembunuh, aku mengasihimu juga pembunuh. Tapi ini harus terjadi, pengampunan. Dan itu hanya sebenarnya bisa kalau kita mengalami kasih Tuhan yang besar ya. Makanya saya makin sadar damai yang dihotbahkan bukanlah ciptaan kita, tapi itu anugerah Allah. Bahkan itu buah roh di dalam Alkitab. Buah roh berarti bukan buah kita, tapi buah kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Bagaimana saya mengampuni kalau begitu? Sulit, tapi ini mengampuni itu suatu kualitas orang Kristen yang paling penting. How can I forgive? Dan jangan-jangan di rumah tangga juga ya, kita harus jujur mengatakan, Tuhan, kami butuh damai-Mu mulai dari rumah tangga kami. Tidak sedikit yang juga harus terpisah, dan disitulah damai itu ditantang. Seringkali anak-anak jadi korban, baik itu kekerasan fisik, kekerasan verbal. Tapi apa yang Tuhan ingatkan untuk mengusahakan damai itu? Kita baca ayat terakhir ini, Kolose 3 ayat 13. 1, 2, ya. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni. Ampunilah, ini kata perintah ya. Bukan kalau bisa tolong ampuni, bukan. Ampunilah, perintah. Enggak taat, ya. Tapi ada teladan. Sama
seperti Kristus telah mengampuni kamu. Forgiveness. Ada yang tanya bagaimana memulainya? Ikut saja petunjuk Yesus. Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Salah satu cara terbaik untuk mulai mengampuni adalah dengan mendoakan mengasihi orang yang menyakiti kita. Forgiveness can transform our relationship with God, with others, and even with ourselves. Natal kali ini, mari alami damai itu karena sudah diberikan di hati kita. Tapi tidak berhenti di hati kita. Teruskanlah kepada orang-orang di sekitar kita, di kalangan di rumah tangga kita. Adakah yang saudara sudah tidak cakapi sekian lama? Itu mungkin Natalmu tahun ini dimulai di sana. Adakah yang saudara benci? Tapi mari mulai mendoakan orang yang kita benci. Tuhan sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Sama seperti Kristus telah mengasihi kita, perbuatlah juga demikian. Saya tutup dengan kalimat pendeta Billy Graham. Christ alone can bring lasting peace. Peace with God, peace among man and nation, and peace within our hearts. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai dimulai di hati setiap kita yang menerima Yesus, yang hidup berkenan bagi Dia, dan kemudian dibagikan mulai dari keluarga kita, di dalam masyarakat, di tengah bangsa kita, sampai ke dunia. Tahun depan itu salah satu kesempatan kita orang Kristen juga hadir menyatakan damai ya. Makin maju mendekati pemilu, kita mungkin makin merasa wah kurang damai. Tapi mari kita mulai. Kita tidak tahu apa yang terjadi di 2024. Tapi satu hal yang pasti, Natal Kristus sudah datang membawa damai. Jangan berhenti beritakan Injil. Jangan berhenti memberitakan damai yang dari Tuhan. Dukung terus ya sekolah kita. Mencetak orang-orang yang akan memberitakan Injil. Membawa damai itu bukan hanya dinikmati di kampus teologi, tapi di masyarakat yang akan melihat siapa Yesus, Sang Raja Damai itu. Tuhan menolong kita mewujudkan damai Natal di hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Jika hari ini Tuhan bicara kepada saudara, berdoalah. Supaya sekali lagi firman-Nya menetap di hati kita. Kemuliaan bagi Allah, tapi juga damai sejahtera di bumi. Maukah saudara menjadi pembawa damai Allah? Jika ada relasi-relasi yang belum dipulihkan, berdoalah. Ada penerimaan, ada kasih, dan utamanya ada pengampunan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk setiap hati yang terbuka meresponi firman-Mu, tolong kami. Pada akhirnya, Natal bukan sekadar sebuah perayaan yang kami lakukan tahun demi tahun. Tetapi Natal membuktikan kepada kami bahwa Tuhan peduli dengan dunia ini. Karena itu Engkau berikan damai-Mu di hati kami. Supaya kami juga membawa damai itu dimanapun Tuhan tempatkan kami. Di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di bangsa kami. Memasuki tahun politik yang mungkin akan banyak gejolak,
biarlah damai itu tetap karena kami ada di dalam Tuhan. Kami bersyukur, tolong kami bukan cuma jadi pendengar-pendengar yang setia. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang mengalami damai dan menjadi alat pendamaian Tuhan di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai, kami sudah berdoa, bersyukur. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Alex. Firman Tuhan sungguh indah, boleh kita dengarkan. Kiranya kita boleh melakukannya. Memang sulit. Yang pertama tadi penerimaan. Yang kedua tadi kasih. Yang ketiga tadi pengampunan. Kiranya ini boleh menjadi sekalipun sulit, tapi tadi Pak Alex bilang anugerah. Jadi segalanya mungkin karena Tuhan memimpin kita untuk bisa membawa damai di tengah-tengah dunia. Kita saat ini akan mendengarkan pujian dari Bapak Tiroy Sihotang dengan pujian Oh Holy Night. Brightly shining, it is the night of a dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary one rejoices, for
juga kabar kesukaan bagi seluruh umat manusia bahwa Allah menyertai dan terangnya mengusir kegelapan. Pertolongan Allah sungguh dalam melalui Yesus Kristus. Dialah terang dunia yang olehnya kita diselamatkan dan dibebaskan dari dunia kegelapan. Bagaimanapun, gelap akan sirna di bawah sinar terang kasih Kristus. Kita akan masuk ke dalam penyalaan lilin. Kami mengundang perwakilan penyalaan lilin. Yang pertama, pembicara Pendeta Alex Nanlohi. Yang kedua, Ketua Yayasan Bina Dunia Bapak Ferry Tampu Bolon. Yang ketiga, perwakilan Badan Pengawas Yayasan Bina Dunia Bapak Hasudungan Limbong. Yang keempat, Inang Nyonya Sagala Boru Siahaan. Yang kelima, perwakilan jemaat pria Amang B Opus Sungguh. Orang tua dari Kak Mince. Kemudian yang keenam, perwakilan dari jemaat wanita Nyonya Sinaga Boru Hutapea. Perwakilan dari Muda Mudi Yohan Sipahutar. Begitu juga Bapak Pembina Yayasan Bina Dunia, Bapak Junjungan Sipahutar. Bisa Bang bersama-sama. Silakan. Perwakilan pria selanjutnya Bapak Amang B Opus Sungguh. Amang B Opus Sungguh. Perwakilan jemaat wanita bersama juga perwakilan pemuda, pemudi, Yohan Sipahutar dan juga Inang Nyonya Sinaga Boru Utapea. Boleh bersama-sama. Silakan. Lanjut.
Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sambil nyanyian lilin disebar ke jemaat, kita bernyanyi sonang ni borngi nai ujuro Yesusi. Kepada perwakilan penyalaan lilin, kami undang untuk berdiri di depan bersama-sama. Kita bernyanyi ayat yang kedua, Malam Kudus Sunyi Senyap, Wanita Saja. Kepada jemaat, saya undang untuk berdiri. Malam kudus sunyi senyap, kabar baik menggelegar, bala sorga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Matius 5 ayat 16 berkata, Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ayat 3, malam kudus sunyi senyap, kurnia dan berkat pria saja. Malam kudus sunyi senyap, kurnia dan berkat tercermin bagi kami terus. Jiwa mulia anak kudus, cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Ayat yang terakhir kita bernyanyi bersama-sama, lilin diangkat ke atas bersama-sama.
Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang akan dibagikan ada 2 kantong, satu untuk keperluan operasional, yang satu lagi untuk misi. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bernyanyi lagu Hai Siarkan di Gunung. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hanya musik saja. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Bait yang kedua. Allah sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga yang kita mendengar. Hai siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Musik memuji Tuhan. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Berbaring di palungan. Baring di palungan yang hina dan rendah, sampai menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang dibawakan oleh Saudari Jelita Tobing bersama dengan yang pertama Saudari Jelita Tobing dengan judul lagu Agnus Dei atau King of Kings, dan yang kedua nanti lanjutannya Saudari Jelita Tobing dengan Bapak Tiroy Sihotang dengan judul lagu Karena Kita. Shalom. Terpuji Tuhan kita Yesus Kristus. Kita di sini bersama berkumpul dalam komunitas Bonapasogit Diaspora. Dengan kata diaspora adalah kita harus melayani,
kepada sesama untuk menjadi berkat bagi setiap orang. Kita merayakan Natal ini bahwa kita harus menjadi terang bagi setiap orang. Lagu ini merupakan suatu hope of salvation, pengharapan untuk keselamatan yang kita selama ini kita terima karena anugerah begitu besar yang dari Tuhan untuk kita. Jadi kita harus mengingat kasih-Nya yang begitu besar. Saya ingin angkat pujian ini. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? The darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dark. Kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Come
just was Christ was born. Let the spirit, let the flame of His gospel truth of all shine until shine our fame by His blood and in His name. In His freedom I am free for the love of Jesus Christ who has wakes around me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, saya ingin duet dengan Ito saya. Ini pertama kali pertemuan kami. Mungkin kalau orang bilang, yang satu adiknya Judika, satu adiknya Joy Tobing. Sekarang adik sama adik yang ketemu. Kita mau angkat pujian ini, semua pasti tahu lagu ini. Naikin lagi volume itu. Bisa dinaikkan volume dengan reverbnya. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Tak dapati berjadu bini, tak kala ku bukakan hatiku bagi Dia. Dalam ucapanku, dalam segalanya, ku ingin memuji Dia, puji Dia, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan
diselamatkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Kita nyanyikan lagu ini karena kita. Nyanyikan dengan segenap hatimu betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan. Engkau dan aku semuanya kita Tuhan yang baik. Kekal. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman Terpujilah Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah dan sangat merdu. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi hormat dan untuk kemuliaan Tuhan kita. Kita akan mendengarkan pengumuman dan doa syafaat dipimpin oleh Bapak Peter Jacob. Kepada Bapak disilakan. Ya, selamat Natal sekali lagi buat kita semua. Ada sukacitanya? Kelihatannya tegang sekali. Kita sedang merayakan Natal, kabar sukacita. Dan sebelum kita berdoa syafaat, saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Dan tentunya pesan pertama adalah selamat datang buat Amang, Inang, kakak, abang, dan saudara-saudara sekalian dalam ibadah Natal komunitas Bonapasogit Diaspora. Satu kesempatan yang sangat indah bagi beberapa teman yang saya tahu. Menghadiri Natal Bonapasogit ini sangat dinanti-nantikan. Jadi itu satu kesempatan yang sangat berharga. Dan di setiap bulan kita juga mengadakan ibadah. Ya, ibadah yang tempatnya sangat dinamis. Berubah-berubah maksudnya ya. Jadi tempatnya sangat dinamis, itu membuat kita jadi tidak bosan karena kita akan menunggu-nunggu berita di mana tempatnya ibadah Bonapasogit ini. Dan itu nanti akan menjadi momen yang sangat indah. Saya justru lagi ingin mengajak Bapak Ibu dan kakak abang serta teman-teman sekalian untuk memikirkan bagaimana ibadah ini menjadi semakin indah kalau orang-orang yang kita kasihi juga bisa hadir, bisa datang, menikmati ibadah, menikmati firman. Oh, kalau kita menikmati firman seperti tadi, ya diingatkan kembali, diteguhkan kembali. Dan bahkan di hari Natal yang biasanya kita ingat sebagai hari yang bersukacita, kita juga diingatkan makna yang sesungguhnya. Bahwa ketika Yesus lahir, ada kerelaan Allah untuk merendahkan dirinya sehingga mau lahir sebagai bayi di kandang yang hina. Satu pengorbanan yang luar biasa karena Allah sangat mengasihi kita. Dan itu momen yang sangat istimewa dan membawa
sukacita buat kita karena ketika Yesus lahir, maka keselamatan menjadi bagian kita juga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bonapasugit mengadakan ibadah tiap bulan, dan bulan berikutnya karena ini bulan Desember, Januari kita tidak akan mengadakan ibadah, maka ibadah berikutnya adalah tanggal 4 Februari. Langsung dicatat di kalender handphone masing-masing dengan alarm yang keras supaya ingat, alarmnya jangan jam 4:05, jadi alarmnya harus 1 hari atau 2 hari sebelumnya supaya kita ingat bahwa tanggal 4 Februari itu akan ada ibadah Bonapasugit jam 4 sore. Tempatnya sekali lagi ini dinamik. Oh di sini, oh udah pasti tadi. Jadi tempatnya di sini. Nah, jadi udah tempat yang nyaman di sini ya, HKBP Menteng Lama gitu ya. Oke, tolong catat dan kita hadir, dan tentunya sangat berharap kehadiran kita juga membawa orang yang lain. Saya sangat membayangkan kalau Bapak Ibu dan teman-teman sekalian hadir, bawa orang lain ke tempat ini, dan orang itu lalu mendengar kebenaran firman Tuhan, dan orang itu diberkati. Wah, apalagi yang kau dustai gitu. Sukacitanya luar biasa karena kita pasti menikmati ada orang-orang yang diberkati oleh ibadah dan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita juga bersukacita karena ada orang-orang yang mau memberi diri melayani Tuhan. Tanpa mereka kita tidak bisa menikmati bagaimana Tuhan memberkati kita pada kesempatan ibadah malam hari ini. Dan secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama pengurus tentunya kepada para pelayan ibadah Natal KBD hari ini. Yang pertama kepada ini pendeta favorit di segala zaman di Perkantas, di KBD, yaitu pendeta Alex Nanlohi. Terima kasih Pak Pendeta Alex telah memberkati kita semua dengan firman Tuhan yang luar biasa. Dan kita juga berterima kasih, bersyukur dengan MC kita. Wah luar biasa nih, MC kita adalah Pendeta Juniaman Gule dan juga Laura Barasa. Betul ya? Terima kasih, kita beri aplaus buat 2 MC yang tadi sudah membawa kita luar biasa bersukacita dalam ibadah ini. Dan kita juga mau berterima kasih tentunya as always dengan musikus kita. Ya, saya sebut nama pertama adalah keyboardist as always Tiroy Sihotang yang sudah mengiringi kita dengan sangat luar biasa. Ibadah ini menjadi sangat indah, dan ibadah ini juga sangat indah ketika ibadahnya musiknya itu terkesan gaya Bonapasugit. Dan kita bersyukur ada gondang dari Nardi Simamora dan juga suling dari Bonggut Sidabutar. Terima kasih untuk pelayanan saudara-saudara di tempat ini yang sangat luar biasa. Dan tadi kita juga dipimpin ketika bernyanyi oleh singers yang luar biasa. Ada singer kita tersebar di mana-mana. Ada Maria Sijabat, ada Devi Purba, ada Stefan Sagala, ada Argado Simarmata. Kita beri aplaus kepada singers kita yang luar biasa. Dan yang juga tidak kalah luar biasanya adalah kesaksian pujian. Wah ini luar biasa. Kesaksian pujian kita bersyukur ada adik-adik kita di STT Trinity. Tadi sudah menyampaikan pujian yang luar biasa walaupun mereka jauh di sana. Tapi kita tetap dekat dengan mereka karena bisa mendengarkan kesaksian pujian dari adik-adik di STT Trinity. Dan juga KOR KBD. Waduh, luar biasa nih. KOR yang selama latihan tuh udah menghabiskan berapa banyak piring nasi dan berapa porsi itu ya. Luar biasa ini KOR KBD, semoga KOR ini akan terus bertahan dan bisa mengundang lebih banyak singers, menjadi KOR yang menjadi berkat buat banyak kita di setiap acara-acara KBD. Dan juga terima kasih buat Jelita Tobing untuk pujian yang sangat indah. Wow, memberikan warna yang luar biasa khusus buat kita ketika kita merayakan Natal di tempat ini, dan tentunya dengan Tiroy Sihotang yang suaranya melejit tinggi sekali. Jadi terima kasih Tiroy untuk pujian yang dinyanyikan.
Dan nanti kita akan sebentar lagi berdoa, tapi ada beberapa pengumuman yang saya juga mau sampaikan. Pertama, perayaan Natal STT Trinity. Nah, kalau Bapak Ibu kebetulan atau bisa mampir ke Parapat, maka tanggal 15 Desember 2023 itu kita akan mengadakan Natal bersama STT Trinity, tempatnya di Auditorium Mangapul Sagala di Parapat dengan pembicara Nikolaus Daki, bacanya gitu ya, Nikolaus Daki. Ya, jadi kalau pas berada di sana atau nanti kita juga bisa saksikan tentunya lewat YouTube. Tanggal 18-19 Januari 2024 nanti, Bapak sekalian, akan ada mission trip. Nah, ini kita perlu doakan supaya mission trip ini boleh menjadi satu bagian dari aktivitas kegiatan Bonapasogit Diaspora ini, komunitas Bonapasogit Diaspora, dan kita akan lakukan mission tripnya di Parsoburan dan juga di Bonandolok di Samosir. Dan ini akan menjadi satu momen yang kita perlu doakan supaya mission trip nanti boleh memberitakan Injil, membawa lebih banyak orang datang kepada Tuhan, dan orang-orang yang sudah menerima Tuhan juga boleh mengalami pengenalan dan mengalami persekutuan dengan Tuhan dengan lebih baik pada waktu nanti mission trip. Dan yang terakhir, kita juga nanti akan mendoakan secara khusus sekaligus juga menginformasikan bahwa kita punya rumah pusat pelayanan atau rumah misi di beberapa tempat yang sudah ada di Ronggur Nihuta, ada di Hariara Pohan, ada di Bonandolok, ada di Parsoburan, dan nanti Januari juga akan dibuka di Tamba Nagodang. Mudah-mudahan saya nggak salah sebutnya ya, Bang Johnson jangan marah kalau salah sebutnya tempatnya ini. Ini adalah tempat-tempat di mana rumah misi yang kemudian menjadi kalau saya bisa membayangkan isi hati dari orang-orang yang mendirikan komunitas Bonapasogit Diaspora, supaya ada orang-orang yang pergi ke daerah-daerah ini. Daerah-daerah yang sulit dijangkau, yang mungkin tidak banyak hamba Tuhan melayani di sana, tapi ada rumah-rumah misi yang melayani di sana. Menjangkau orang-orang yang ada di sana, kerjasama dengan gereja, kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan sekolah-sekolah, supaya kebenaran firman Tuhan bisa diberitakan di sana. Ada lebih banyak orang lagi yang nanti boleh menikmati pelayanan-pelayanan dari komunitas Bonapasogit Diaspora dan juga dari STT Trinity. Kita akan mendoakan semuanya ini dan berharap momen-momen yang diselenggarakan oleh komunitas Bonapasogit Diaspora boleh menjadi momen yang mendatangkan sukacita seperti kita menikmati sukacita Natal pada sore malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami sungguh-sungguh bersyukur menaikkan hati kami kepadamu ya Allah, karena kami boleh berkumpul di tempat ini dan boleh menikmati, melaksanakan dan menikmati hadirat-Mu dalam ibadah Natal KBD pada hari ini. Kami sungguh berdoa supaya setiap doa, setiap pujian dan secara khusus firman Allah yang disampaikan tadi oleh Pendeta Alex Nanlohi boleh menjadi berkat tersendiri buat kami yang kami boleh bawa pulang, memperlengkapi kami semua yang hadir di tempat ini dengan damai sejahtera, dan kami boleh senantiasa boleh menyaksikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan selama kami hidup di dunia ini. Bapak, kami bersyukur untuk setiap kami yang boleh hadir dan kerinduan oleh masing-masing kami untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berdoa supaya jemaat diberkati, jemaat yang boleh mempunyai pergumulan-pergumulan di dalam setiap pekerjaan mereka, keluarga, pelayanan boleh diberkati dan dikuatkan. Kami juga bersyukur untuk setiap pelayan Tuhan yang Engkau utus untuk melayani pada ibadah bulanan hari ini. Kiranya Engkau memberkati pelayanan mereka. Engkau juga terus menolong supaya mereka adalah orang-orang yang Tuhan pakai menjangkau lebih banyak jiwa, melayani orang-orang datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga secara khusus bersyukur untuk tempat ibadah yang begitu indah, begitu nyaman di HKBP Menteng Lama ini.
Kami mau berdoa ya Tuhan supaya Engkau memberkati gereja ini, Engkau memberkati tempat ini, Engkau memberkati majelis jemaatnya, pendetanya, supaya gereja ini boleh terus dipakai Tuhan untuk memperluas pemberitaan firman Tuhan dan banyak orang diberkati dan diselamatkan. Bapak, kami mau berdoa juga secara khusus buat pengurus YBD, KBD dan juga STT Trinity. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati Yayasan Bina Dunia, supaya dipakai Tuhan. Ada banyak program yang mau dilakukan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong supaya setiap program bisa dilaksanakan dengan baik. Baik itu untuk mendanai STT Trinity di Parapat, juga untuk menyelenggarakan mission trip. Kami mau berdoa supaya komunitas Bonapasogit Diaspora boleh menjalankan misi pengabaran Injil secara khusus di Bonapasogit. Kami mau berdoa ya Tuhan supaya Engkau juga menggerakkan lebih banyak anak-anak Tuhan untuk mendukung baik dalam doa dan juga dana serta tenaga untuk program pelayanan di Yayasan Bina Dunia. Bapak, kami mau berdoa juga untuk setiap pengurus KBD untuk program kerja yang akan diselenggarakan di tahun 2024. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan mereka. Engkau tahu apa yang menjadi passion mereka untuk kemudian menjangkau lebih banyak orang, memberitakan Injil. Dan komunitas ini boleh menjadi alat Tuhan di dunia ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati pengurus, punya hati dan semangat dan kualitas yang Tuhan berkati. Bapak, kami juga mau berdoa untuk STT Trinity. Kerinduan kami untuk STT Trinity Parapat boleh menjadi kampus unggul di Bonapasogit. Kami mau berdoa supaya Tuhan memberkati program misi ke desa-desa melalui kehadiran pusat pelayanan rumah misi di berbagai desa. Kami mau berdoa supaya Engkau memberkati juga supaya program misi ke sekolah-sekolah melalui pelayanan perkasa. Kami mau berdoa untuk setiap KKR yang sudah dilakukan. Kami berdoa untuk setiap kunjungan-kunjungan di setiap pelayanan misi, baik di Ronggur Nihuta, di Hariara Pohan, di Bonandolok, di Parsoburan, dan Januari nanti akan juga dibuka di Tambah Nagodang. Kami berdoa supaya Tuhanlah yang memberkati, karena pelayanan ini bukan pelayanan yang kami rencanakan sebagai manusia, tapi pelayanan yang Tuhan sendiri ingin kerjakan lewat kami. Kiranya Tuhan memberkati. Dan Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami tahu ya Tuhan bahwa bangsa dan negara kami akan segera memasuki masa-masa politik yang mungkin tidak stabil, yang mungkin menimbulkan banyak perpecahan. Tapi kami sungguh mau berdoa supaya setiap hati kami ketika kami berdoa buat bangsa ini, kami berdoa yang terbaik buat bangsa ini. Kami berdoa supaya kami tetap bisa saling mengasihi. Kami berdoa supaya terang Kristus boleh menyinari setiap kami, supaya kami boleh memilih yang terbaik. Dan siapapun yang menjadi presiden dan legislatif dari 2024 nanti boleh menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan membangun Indonesia, dan kami pun terlibat di dalamnya. Kami mau berdoa secara khusus ya juga ya Tuhan untuk kerusakan lingkungan di sekitar Danau Toba yang dapat mengakibatkan bencana longsor dan banjir. Bapak, kami mau berdoa supaya banjir bandang yang baru saja terjadi di Sihotang Samosir tanggal 13 November 2023, Engkau menolong supaya setiap orang yang terkena dampaknya, baik yang rusak rumahnya atau sekolahnya atau ladang masyarakat atau keluarga yang ditinggalkan atau bahkan ratusan warga yang harus mengungsi, Engkau menolong dan memberkati dan juga memberikan hikmat bijaksana buat pemerintah daerah setempat menolong mereka. Bapa di surga, kami mau berdoa juga untuk setiap pemerintah tingkatan dari yang terendah sampai yang tertinggi, dan secara khusus di tingkat desa, baik kepala desa dan lurah sampai nanti pusat di presiden. Tuhan memberkati dengan menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Bapak, kami tidak lupa juga berdoa untuk penegakan hukum di negara ini, supaya boleh kami mengalami penegakan hukum yang jujur dan adil. Serta kami berdoa juga buat aparat TNI, Polri, supaya dapat menjaga keamanan dan ketentraman Indonesia dalam secara khusus perayaan Natal 2024-2023 dan juga persiapan pemilu di tahun 2024. Bapak di surga, ada banyak hal yang kami rindukan dan kami mau doakan di hadapan Tuhan. Tapi kami tahu ya Allah, Engkau lebih mengerti apa yang kami butuhkan. Dan kami berdoa supaya hati kami terbuka. Tuhan, bukakan hati kami untuk terus mendoakan hal-hal yang Engkau anggap penting
dan Tuhan yang akan menolong kami berdoa, Tuhan yang akan menolong kami untuk menyampaikan isi hati kami kepada Tuhan, dan Engkau pasti mendengar doa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk doa-doa yang kami sampaikan. Kami menyampaikan seluruh permohonan doa, ucapan syukur dan pujian kami kepada Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan juga yang kami rayakan kelahiran Putra Natal pada malam hari ini. Amin. Lukas menceritakan bahwa pada malam kelahiran Yesus, para gembala begitu ketakutan ketika malaikat Tuhan datang menjumpai mereka. Dan malaikat itu menyapa mereka dengan berkata, "Jangan takut, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Seketika itu, ketakutan mereka berubah menjadi sebuah keberanian dan pergi menjumpai bayi Yesus di Bethlehem. Sesungguhnya para gembala itu sedang dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang di Bethlehem. Karena itu, janganlah kita takut memberitakan firman-Nya. Kita harus berani memberitakan karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Biarlah lagu pujian penutup ibadah kita pada sore hari ini. Hati kita digetarkan untuk pergi memberitakan Injilnya. Dengan lagu pujian, halalas niroha godang, nahubari tahonon, nunga tubusi palua di hita jolmao. Kita bernyanyi, jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa, menutup ibadah kita dan juga menyiapkan hati menerima berkat daripada Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, ibadah kami Tuhan telah pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau Allah yang kiranya dimuliakan dengan ibadah kami. Di dalamnya Engkau juga mengutus kami
untuk boleh menjadi pembawa-pembawa damai di dalam dunia ini. Karena sungguh Yesus Sang Damai Sejahtera telah lahir di hati kami, di dalam hidup kami masing-masing. Itulah kerinduan kami semua. Kami juga akan kembali ke tujuan kami masing-masing. Mohon penyertaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa, sumber damai, memberi engkau ketenangan dan kekuatan di dalam keseharianmu. Kiranya Yesus Kristus, Sang Raja Damai, membimbing langkahmu di dalam kebenaran dan kasih. Dan kiranya Roh Kudus, penghibur yang memberi kedamaian, mengisi hatimu dengan sukacita dan kebijaksanaan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk mengambil saat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat Hari Natal. Natal buat kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat Natal, selamat hari Minggu juga untuk kita semua. Ya, kepada Bapak Ibu sekalian, ibadah Natal kita belum selesai, boleh duduk Ibadah Natal kembali. kita belum selesai. Nanti kita salam-salaman, nanti kami kasih instruksinya ya. Ya, ibadah Natal kita sudah selesai. Biasanya apa nih yang kita tunggu-tunggu setelah ibadah? Apa ya? Coba tebak dulu nih. Setelah kita ibadah, kita kira-kira habis ini ngapain? Wah, makan malam kali ya. Oke, tapi sebelumnya, sebelum makan malam, saya punya pantun untuk kita semua. Nanti Bapak Ibu bisa menjawab cakep ya di setiap baitnya ya. Boleh ya? Boleh ya? Ya nanti berfoto, nanti kita foto bersama kakak-kakak ya. Beli Coca-Cola dengan Pak Abu. Cakep. Dibawa pulang ke kampung halaman. Cakep. Selamat Natal dariku yang rindu. Senyum dong, kita kan lagi Natalan. Mana senyumnya? Yeay. Ya, aku juga ada pantun. Wah, apa ya? Permen manis dalam toples kaca. Cakep. Dibeli 500 harganya. Cakep. Bukan 100 ya. Selamat Natal untuk yang tercinta. Salaman dong. Kita kan lagi Natalan ya. Wah, mari salaman Bapak Ibu. Salaman satu dengan yang lain. Sambil kita memuji Tuhan, kita bernyanyi We Wish You a Merry Christmas and Happy New Year. Sambil salaman, sambil bernyanyi, sambil berjoget. Happy
Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat makan untuk kita semua. Mungkin habis ini kita doa pelayan. Mungkin kita bisa di depan. Para pelayan Tuhan, para pengurus.